Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Hanidah Livia dari Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Saat ini aku sedang mengampu mata kuliah Psikologi Teknologi. Nah, hari ini aku pengen bahas sesuatu yang menurut aku sangat lumrah loh di era Gen Z sekarang. Aduh, aku ada sedikit pertanyaan. Pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang itu banyak orang punya second account? Aku sendiri sebenarnya kalau aku jujur, aku juga punya loh second account. Bahkan nggak sedikit dari kita tuh justru lebih aktif di akun keduanya dibanding akun utama. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Apa kita memang lebih nyaman menjadi diri sendiri di second account? Atau sebenarnya kita sedang menyesuaikan diri dengan siapa yang melihat? Nah, di video ini kita akan membahas nih bagaimana fenomena second account itu dari sudut pandang psikologi, sekaligus melihat bagaimana Islam memandang cara menampilkan diri di media sosial. Yuk, simak video selengkapnya. Nah, coba deh kalian pikirin. Akun utama atau first account itu kita biasanya bisa dilihat siapa aja kan? Mulai dari keluarga, dosen, teman sekolah, sampai orang yang sebenarnya kita itu nggak terlalu deket gitu. Nggak heran juga kalau banyak orang itu yang akhirnya merasa harus menjaga image dan tampil sebaik mungkin di akun utama. Nah, bagi nah, tapi begitu pindah ke second account, suasananya langsung berubah, langsung berbeda. Kita jadi lebih bebas, lebih santai, lebih berani, jadi diri sendiri gitu. Kadang kita di second account itu mau curhat, boleh. Upload meme yang receh juga boleh. Foto blur atau cerita hal-hal yang random, kadang menurut kita nggak masalah, asal itu di second account. Karena yang lihat itu biasanya cuma orang-orang yang kita percaya aja. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa cuman karena beda akun, cara kita menampilkan diri itu bisa berubah sejauh itu? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya fenomena ini bukan sesuatu yang aneh loh. Dalam psikologi sendiri, ada teori yang disebut dengan self-presentation dari Erving Goffman pada tahun 1959, yang juga menjadi landasan utama dalam penelitian prasetya tahun 2025. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang secara alami ingin membentuk pesan tertentu di hadapan orang lain. Goffman juga mengibaratkan kehidupan sosial itu seperti sebuah pertunjukan teater. Kita semua adalah aktor yang memainkan peran sesuai dengan situasi dan siapa yang menjadi penontonnya. Nah, kalau dikaitkan dengan media sosial, akun utama itu atau first account itu bisa dianggap sebagai front stage, yaitu panggung depan tempat kita berusaha menampilkan versi terbaik dari diri kita. Sementara, second account sendiri menjadi backstage atau panggung belakang, tempat kita merasa lebih santai dan lebih bebas mengekspresikan diri. Meskipun begitu, bukan berarti di second account kita benar-benar sendirian ya, tetap ada penontonnya kok. Hanya saja mereka orang-orang yang kita pilih dan kita percaya. Yes, oke, kita lanjut. Nah, teori tadi juga didukung oleh penelitian Prasetya tahun 2025 yang dilakukan pada mahasiswa FISH Universitas Negeri Jakarta, yang dimana penelitian ini menemukan ada 4 aspek psikologis yang menjelaskan mengapa banyak orang menggunakan second account Instagram. Yang pertama, dia memikirkan ideal self. Meskipun akun ini lebih private, banyak orang tetap ingin menampilkan citra diri yang positif di hadapan orang lain. Yang kedua, multiple self. Dan ini merupakan aspek yang paling dominan, karena banyak responden itu mengaku menggunakan second account untuk menunjukkan sisi diri yang tidak mereka tampilkan di akun utama. Mereka juga merasa lebih bebas berekspresi tanpa harus terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Nah, yang ketiga, ada konsisten self. Ya, menariknya, sebagian responden justru merasa bahwa second account itu mencerminkan diri mereka yang sebenarnya, karena di sanalah mereka merasa lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, online presentation preference, yang dimana banyak pengguna itu mengaku lebih nyaman mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aktivitas sehari-harinya
melalui second account dibandingkan akun utama mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa second account itu bukan sekadar akun cadangan saja. Bagi banyak orang, akun ini menjadi ruang yang lebih aman untuk berekspresi, mengurangi tekanan sosial, dan juga mengelola identitas diri di media sosial. Menariknya lagi, hasil ini juga sejalan dengan penelitian dari Zimmerman dan rekan-rekannya tahun 2025. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tampil autentik di media sosial ternyata bukan hal yang mudah, teman-teman. Terutama karena adanya ekspektasi dan penilaian dari orang lain, bahkan para influencer pun merasakan tekanan untuk terus menjaga citra diri mereka di dunia digital. Jadi, tidak heran jika banyak orang itu memiliki second account sebagai ruang yang terasa lebih nyaman untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan nih, kenapa sih kita sering mikir 2 atau bahkan 3 kali sebelum posting sesuatu di akun utama? Ternyata jawabannya juga dijelaskan dalam penelitian psikologi. Penelitian yang dilakukan oleh Dean and Lee tahun 2025 yang dipublikasikan mereka di BMC Psikologi menemukan bahwa semakin sering seseorang terpapar media sosial, semakin besar pula kecenderungan melakukan upward social comparison, yaitu membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap lebih menarik, lebih sukses, dan atau memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, perbandingan seperti ini kemudian dapat memunculkan fear of missing out atau FOMO, yaitu rasa cemas karena merasa tertinggal dari pengalaman atau momen yang dimiliki orang lain. Akibatnya, kita jadi lebih berhati-hati saat mengunggah sesuatu. Kita juga mulai berpikir nih, postingan ini bakal dinilai seperti apa ya? Atau kira-kira orang lain bakal mikir apa tentang aku? Nah, kombinasi antara social comparison dan FOMO sendiri, inilah yang mendorong kita untuk melakukan self-presentation, yaitu berusaha menampilkan citra diri sebaik mungkin di media sosial, citra diri yang sebaik mungkin di media sosial. Kondisi ini juga biasanya lebih terasa di akun utama karena audiensnya lebih luas dan bisa dilihat oleh keluarga, teman, dosen, bahkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal. Nah, ternyata bukan cuma soal ingin terlihat baik loh. Ada alasan psikologis lain yang membuat banyak orang merasa lebih nyaman menggunakan second account. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Ardelia tahun 2025 terhadap 386 pengguna second account Instagram pada usia emerging adulthood menemukan bahwa ada hubungan positif antara self-disclosure, yaitu keterbukaan diri, dengan online identity reconstruction, yaitu proses membentuk atau menampilkan identitas diri di dunia maya. Yang artinya semakin nyaman seseorang membuka diri, semakin besar pula kecenderungannya menggunakan second account sebagai ruang untuk mengekspresikan dirinya. Temuan ini juga sejalan dengan kajian dalam buku Mediate Interpersonal Communication, karya dari Bente, Kramer, dan Eisenberg tahun 2008. Mereka menjelaskan bahwa teknologi mengubah cara kita berkomunikasi dan menampilkan diri. Berbeda dengan komunikasi tatap muka, media sosial itu memberi kita kesempatan untuk memilih informasi apa yang ingin dibagikan, kepada siapa, dan bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh orang lain. Lalu, kenapa kita justru lebih berani terbuka di second account? Salah satu jawabannya adalah karena faktor kepercayaan. Penelitian Maharani tahun 2025 menunjukkan bahwa interpersonal trust atau kepercayaan terhadap orang lain berperan penting dalam mendorong seseorang untuk melakukan self-disclosure di media sosial. Karena pengikut second account biasanya merupakan orang-orang yang sudah kita pilih dan kita percaya. Kita pun merasa lebih aman untuk bercerita, mengungkap perasaan, dan menunjukkan sisi diri yang mungkin tidak kita tampilkan di akun utama. Bagaimana kalau kita melihat fenomena ini dari perspektif Islam? Sebenarnya, menggunakan media sosial termasuk memiliki second account bukanlah sesuatu yang dilarang loh.
Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dan apa niat di baliknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya atau innamal a'malu binniyat, yang artinya sebelum mengunggah sesuatu ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri, apa tujuan saya membagikan ini? Apakah untuk berbagi manfaat atau mengekspresikan diri dengan cara yang baik atau hanya mencari pengakuan dari orang lain saja? Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dzann innal ba'da dzanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ayat ini menjelaskan agar kita menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gibah. Pesan ini tetap relevan di media sosial saat menggunakan second account. Kita tetap perlu berhati-hati agar tidak menjadikan ruang tersebut sebagai tempat menyebarkan kebencian, membuka aib orang lain, atau menuliskan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian, dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Nah, di sana Allah mengingatkan agar kita tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini mengajak kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, termasuk dalam membangun identitas digital yang jujur dan tidak menyesatkan. Jadi, memiliki second account itu bukanlah sesuatu yang salah, justru akun tersebut bisa menjadi ruang yang aman untuk berekspresi selama tetap digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga perlu tetap menjaga kejujuran, menghormati privasi orang lain, menghindari sikap ria atau pamer berlebihan, serta tidak menggunakan identitas digital untuk menipu atau merugikan orang lain. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi sarana yang membawa manfaat, bukan sebaliknya. Nah, setelah tahu alasan psikologis di balik fenomena second account, sekarang aku mau kasih tahu nih 5 tips supaya kita tetap bisa menggunakan media sosial dengan sehat dan bijak. Yang pertama, refleksikan niat sebelum posting. Coba tanya ke diri sendiri, aku upload ini karena apa ya? Buat berbagi pengalaman, mengekspresikan diri dengan cara yang sehat, atau cuma berharap dapat validasi dari orang lain saja? Pertanyaan sederhana ini membantu kita lebih sadar sebelum menekan tombol pause. Yang kedua, jangan terlalu sering membandingkan feed kita dengan feed orang lain. Ingat, apa yang kita lihat di media sosial biasanya adalah hasil kurasi orang yang cenderung membagikan momen terbaiknya, bukan keseluruhan cerita hidupnya. Jadi, jangan jadikan itu sebagai standar untuk menilai diri sendiri. Yang ketiga, konsistenlah pada nilai, bukan sekedar citra. Nggak masalah kalau gaya atau suasana di akun utama dan second akun berbeda. Yang penting, kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang kita pegang tetap sama di akun manapun kita berada. Yang keempat, pilih circle yang benar-benar bisa dipercaya. Jadikan second account sebagai ruang yang nyaman, yang aman untuk berekspresi, bukan tempat menyebarkan gibah, kebencian, atau membuka aib orang lain. Pastikan orang-orang yang ada di dalamnya adalah mereka yang mampu menjaga kepercayaan dan menghormati privasi kita. Dan yang terakhir, sesekali coba rehat dari media sosial. Luangkan waktu tanpa menggunakan akun utama maupun second account. Dengan begitu, kita bisa mengingat bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh jumlah followers, like, atau bahkan berapa banyak akun yang kita miliki, tetapi oleh karakter, kejujuran, dan nilai yang kita pegang dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa memiliki second account bukan berarti seseorang memiliki dua kepribadian. Justru fenomena ini menunjukkan bagaimana kita bisa mengelola identitas dan menampilkan diri dalam ruang digital. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan media sosial yang secara sehat tetap menjadi diri sendiri dan tidak melupakan nilai-nilai yang kita pegang. Sekarang aku penasaran sama pendapat kalian. Kalian lebih nyaman punya satu akun atau second account juga? Coba tulis pengalaman dan atau pendapat kalian. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye bye.